yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara, tahukah kita bahwa melayani Tuhan itu harus menjadi tujuan setiap orang-orang yang mengiring Tuhan, tujuan akhir kalau saya boleh katakan. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu saudara, apakah tujuan hidup kita di dalam dunia ini? Kalau orang-orang dunia ada yang mengatakan tujuan hidup saya untuk bekerja, tujuan hidup saya untuk menjadi sukses, tujuan hidup saya untuk menjadi kaya atau berhasil atau apapun juga secara duniawi atau secara ukuran dunia. Tetapi bagi saudara dan saya, tujuan akhir kita adalah melayani Tuhan. Ada banyak orang yang telah berhasil di dalam pekerjaan, berhasil dalam keluarga, berhasil dalam rumah tangga, tetapi akhirnya mereka tidak bisa merasakan apa sih sesungguhnya hidup ini, untuk apa sesungguhnya kehidupan ini. Kalau manusia hanya mengejar keberhasilan dan ukurannya adalah uang, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, kita harus banyak belajar dari mereka yang ada di rumah sakit, dari mereka yang sudah tidak lagi memperhitungkan uang, dari mereka yang sudah tidak lagi berharap kepada uang. Kenapa? Karena ketika seseorang mengalami sakit parah dan uang sudah tidak bisa menolong lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, di sanalah orang akan sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya yang maha kuasa, yang berkuasa, dan Tuhanlah yang satu-satunya menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Oleh sebab itu saya katakan melayani Tuhan adalah menjadi tujuan dari kehidupan ini. Kalau kita sudah bisa menemukan tujuan kita, maka semuanya sudah tergenapi, semuanya sudah terselesaikan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita dapat melayani Tuhan? Bagaimanakah kita ini bisa dikatakan melayani Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru bisa merasakan bahwa pelayanan itu betul-betul menjadi tujuan kalau kita mengerti bagian dari tujuan kita, bagian dari pelayanan kita. Ayat-ayat firman Tuhan ini kalau kita baca dari awal, Bapak Ibu saudara, saya akan bacakan dari mulai ayat yang ketiga. Nah, di situ kita akan lebih jelas lagi dikatakan demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ayat ini mengatakan tidak berkata kepada pendeta saja. Ayat ini mengatakan tidak berkata kepada hamba Tuhan yang di gereja. Tapi ayat ini berkata kepada setiap orang di antara kamu. Artinya setiap orang yang membaca firman Tuhan ini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sudah saya katakan, ya, kalau kita ini memiliki tujuan akhir melayani, maka kita ini akan memikirkan hal-hal yang ada dalam pikiran Kristus, hal-hal yang ada dalam pikiran Tuhan, tidak lagi memikirkan yang lebih dari itu. Karena disinilah kita akan menemukan sesuatu yang sangat berharga. Nah, kita akan mengerti bagian kita sesuai dengan ukuran iman kita. Nah, 4, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana kita ini bisa dapat melayani dengan benar kalau kita mengerti bagian tugas kita, mengerti apa yang menjadi bagian pelayanan kita. Diibaratkan kita ini satu tubuh, ada banyak anggotanya. Anggota-anggota ini memiliki fungsi masing-masing. Demikian juga saudara dan saya memiliki fungsi yang khusus.
memiliki spesifikasi di dalam pelayanan kita. Apa yang menjadi pelayanan kita? Dikatakan demikian juga, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jikalau karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jikalau karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jikalau karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah yang melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah yang melakukan dengan rajin. Siapakah yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ada banyak bagian ternyata di dalam karunia melayani, saudaraku. Ya. Tema kita ini diperlengkapi, Roh Kudus memperlengkapi kita untuk melayani. Jadi kita ini tidak hanya sekedar sibuk di dalam pelayanan. Ya. Tadi di awal saya katakan tujuan akhir pengiringan kita kepada Kristus adalah melayani dengan tepat, melayani dengan benar di bagian yang apa. Dikatakan kalau kita ini diberikan yang bernubuat, hendaklah kita bernubuat. Kalau kita ini diberikan karunia untuk mengajar, hendaklah kita ini mengajar. Jadi ternyata pelayanan itu tidak hanya sekedar asal, saudara. Kalau pelayanan asal tidak perlu Roh Kudus, tidak perlu diperlengkapi, Bapak Ibu Saudara. Ya udah pokoknya di gereja melayani saja, apa yang bisa dilakukan lakukan saja. Ternyata tidak demikian. Kita harus mengerti dengan benar, kita harus mengerti dengan tepat, supaya kita benar-benar diperkenan oleh Tuhan. Supaya kita benar-benar disukakan, Tuhan disukakan, bukan kita yang disukakan. Ada banyak orang melayani karena saya suka, tetapi belum tentu Tuhan suka. Ada banyak orang pilih pelayanan karena saya suka. Oh, saya sukanya berbuat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata bukan di sana bagiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, jadi bagaimanakah kita ini bisa mengerti bagian kita? Kalau kita bergaul erat dengan Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu terus berbicara kepada kita, dikatakan di dalam tema kita memperlengkapi. Artinya Dia yang berperan. Artinya kita itu alat, kita itu bagian. Dia yang mengaktifkan saudara dan saya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada syarat-syarat di dalam pelayanan. Bagaimanakah kita ini sampai diperkenan di dalam pelayanan kita? Ya, kalau kita kembali lagi di dalam ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita baca dari ayat 1 sampai selanjutnya ayat 2. Kita lebih jelas lagi di situ disingkapkan sesuatu. Dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa diperkenan, untuk kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini supaya dipakai Tuhan, supaya dipakai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dijelaskan ya, yang hidup, artinya berfungsi. Hidup itu berfungsi. Terus kemudian kudus, ya, dan berkenan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kekudusan merupakan hal penting dan terutama. Menurut saya, kita diperkenan kalau kita kudus. Karena Allah itu kudus, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa melayani Tuhan tanpa kekudusan. Dengan kudus, kita ini akan berfungsi dan hidup. Kenapa demikian? Kenapa saya katakan demikian? Ketika Adam jatuh di dalam dosa, Tuhan berbicara sebelumnya kepada Adam, ketika kamu makan buah itu, kamu akan mati.
Kenapa? Karena Shekinah glory, kekudusan Allah itu hilang dari kehidupan Adam nanti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita ini berfungsi dan Roh Kudus tetap melengkapi kita, kita harus kudus. Ayat 2 dikatakan lebih jelas demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, jadi syarat untuk kita bisa melayani sebagai anggota tubuh Kristus yang hidup kudus. Kekudusan ini betul-betul harus menjadi bagian terpenting di dalam pelayanan kita, menjadi syarat. Ya, jangan menjadi seperti dunia. Kenapa demikian? Karena semua keinginan dunia itu bertentangan dengan keinginan Allah. Barang siapa mengasihi dunia ini, kasih akan Allah tidak akan ada di dalam hidup orang itu. Menjadi dua bagian yang bertentangan. Makanya di awal tadi saya katakan, kalau tujuan hidup kita itu kesuksesan duniawi, maka kita tidak akan pernah bisa melayani Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang melihat pelayanan itu sebagai satu hal yang menyedihkan. Kenapa saya katakan demikian? Sebagian orang merasa pelayanan itu membatasi kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan untuk berbuat dosa. Kemerdekaan untuk berbuat seperti yang dunia inginkan. Orang-orang dunia inginkan, orang-orang dunia lakukan, orang-orang dunia kerjakan. Ketika kita ada di dalam pelayanan, ruang gerak kita mulai terbatas. Ruang gerak kita mulai dibatasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kalau kita menyadari, ya, kita ini dipakai karena kita ini sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Barang yang sudah dibeli itu menjadi hak dari pembeli. Mau dipakai apapun itu terserah yang beli. Demikian juga dengan hidup kita. Petrus mengatakan, kamu telah lunas dibayar bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah Kristus. Hidup kita ini sudah dibeli, menjadi milik Kristus, menjadi milik Allah. Tuhan berkepentingan dengan hidup kita ini. Tuhan mau memakai hidup kita ini menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau di dalam kitab Matius dikatakan, hendaklah kamu kudus sebab Bapamu kudus. Hendaklah kamu sempurna sebab Bapamu sempurna. Dia mau kita juga memiliki karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kekudusan tadi saya katakan menjadi hal penting di dalam kehidupan kita ini. Kekudusan menjadi hal yang sangat mutlak di dalam kehidupan kita ini. Saya akan mengajak saudara melihat di dalam satu firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21. 2 Timotius pasal yang kedua. Saya baca ayat 20 sampai 21 supaya lebih jelas konteks dari pembacaan firman Tuhan ini. Di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Perhatikan ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata di dalam ayat ini juga jelas dikatakan. Jadi kalau kita ini ya menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, maka kita ini dipakai menjadi alat tujuan yang mulia. Ayat 22 ini penjelasannya. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah, menjadi Kristen, pengikut Kristus yang memiliki tujuan untuk melayani Dia. Ending tujuannya adalah pelayanan. Sangat disayangkan apabila seseorang menjadi Kristen atau mengikut Tuhan karena supaya menjadi kaya. Tapi kenyataannya banyak, Bapak Ibu Saudara kasih. Ada orang yang pengen jadi Kristen supaya diberkati. Tidak salah, Bapak Ibu Saudara, diberkati. Tetapi ingat, berkat itu akan menyertai kehidupan orang yang diperkenan. Sama halnya dengan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Kalau hanya sekedar kekayaan, keberhasilan, kesuksesan menjadi tujuan Bapak Ibu Saudara, maka kita akan kecewa menjadi Kristen. Kita akan kecewa menjadi anak Tuhan, karena kita tidak bisa merasakan arti dari melayani itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi syarat kudus, suci. Kemudian yang kedua, bagaimanakah sikap hati seorang yang melayani Tuhan? Harus memiliki sikap yang seperti apa? Tentunya sikap hamba, ya. Karena Tuhan yang dilayani. Tidak mungkin Tuhan itu melayani hamba, ya. Yang harus melayani itu hamba melayani Tuhannya. Oleh sebab itu, sikap hati yang pertama yang mutlak, yaitu fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-18. Roma 14 ayat yang ke-18, ya. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, nanti kita belajar dari perikop ini, ya, bagaimanakah sikap hati atau sikap seorang pelayan untuk melayani Tuhan. Saya baca dulu ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada kata-kata apabila seseorang melayani dengan cara ini, ya, ada satu cara, ada satu hal yang membuat Tuhan itu berkenan, membuat Tuhan itu dihormati. Ternyata ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba, tetapi justru mempermalukan tuannya. Hamba yang tidak mengerti, hamba yang tidak tahu apa yang harus dibuat, apa yang harus dikerjakan, sehingga Allah tidak dihormati, Allah tidak dimuliakan. Harusnya melalui hamba-hamba ini Allah dimuliakan. Oleh sebab itu, yang pertama dari poin ini adalah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, fokus kepada Tuhan, memiliki sikap hati yang fokus kepada Tuhan. Karena ada banyak orang terjebak dalam situasi ketika pelayanan mulai berhasil, ketika pelayanan mulai naik, ketika pelayanan mulai banyak, ketika orang-orang mulai merasa diberkati melalui pelayanan seseorang, ada banyak orang yang akhirnya lupa fokusnya bukan Tuhan, tetapi fokusnya dirinya sendiri. Hal seperti ini sama dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap manusia yang hidup masih memiliki daging. Setiap manusia yang hidup masih ada keinginan. Namun kalau kita tetap menyadari bahwa kita ini hamba, ada Tuhan di atas kita,
keinginan itu bisa dikalah. Ada banyak orang lupa ketika dipuja, ketika disanjung, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mulai hilang, Tuhan mulai terlupakan. Yang kelihatan adalah dirinya sendiri, yang kelihatan adalah pribadinya. Karena saya, gereja ini berhasil karena saya, pelayanan ini berhasil karena saya. Kalau tidak ada saya, maka tidak akan berhasil. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan kita semuanya adalah alat. Alat itu berfungsi kalau tuannya memfungsikan. Handphone ini adalah alat. Kalau saya mempergunakan, maka handphone ini berfungsi. Tapi kalau saya tidak mempergunakan, saya taruh 1 tahun, tidak akan pernah berfungsi. Saya tidak mengoperasionalkan, tidak ada gunanya, dan akhirnya akan rusak. Tidak ada gunanya. Jadi kita harus menyadari kita ini alat. Saya dan saudara adalah alat. Kalau kita serahkan hidup kita, Tuhan pakai, kita akan berfungsi. Nah, yang pertama, Tuhan menjadi fokus. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Mulai dari ayat 13 dikatakan demikian. Karena itu janganlah kita saling menghakimi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Janganlah membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya, kita ini bukan hakim. Kita ini alat, tadi sudah saya jelaskan. Kita ini hanya berfungsi kalau kita dipakai. Enggak dipakai, enggak ada fungsinya. Tetapi seringkali kita ini overload atau overlapping, lewat dari apa yang seharusnya. Seringkali keributan terjadi, seringkali percekcokan terjadi, perselisihan terjadi, karena kita ambil bagiannya Tuhan. Salah satu bagiannya Tuhan adalah hakim, menghakimi. Sumber segala keributan ketika seseorang mulai menunjuk orang lain. Sumber segala percekcokan ketika seseorang mulai menghakimi orang lain. Kamu sih begitu, kamu sih begini. Coba kalau kamu tidak begitu, kalau kamu begini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai alat, Tuhan mau pakai kita apa? Contoh sederhana, seumpama kita ini pisau. Pisau itu bisa membunuh, tapi tidak bisa membunuh sendiri. Pisau itu juga bisa dipakai untuk mengerat, ya. Tapi tidak ada pisau yang mau-maunya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pisau yang mau-maunya sendiri, bekerja sendiri tanpa ada tangan yang menggunakan, tidak bisa. Tapi ada banyak orang-orang yang mengaku pelayan-pelayan Tuhan, mulai melakukan apa yang menjadi bukan bagiannya. Kalau kita baca lanjutan dari kitab Roma 12 tadi, ya, dikatakan janganlah kamu menuntut pembalasan, karena itu haknya Allah. Salah satu pembalasan tuntutan itu adalah penghakiman. Di dalam ayat ini dijelaskan, jangan kamu menghakimi. Kalau kita ini dipakai untuk mengajar, ya sudah mengajar. Melayani, ya sudah melayani. Bernubuat, ya sudah bernubuat. Mau itu didengar, mau itu tidak didengar, bukan urusan kita. Sebagai pengkhotbah, saya harus menyampaikan sesuatu firman Tuhan. Terserah orang mau mendengar. Orang mau mendengar dan berketetapan hati mau melakukan, bagus. Orang tidak mau melakukan, saya tidak dirugikan. Saya tidak punya hak untuk menghakimi. Saya tidak punya hak untuk menjudge seseorang.
itu urusan mereka dengan Tuhan. Bagian saya lakukan, habis, selesai. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan menjadi batu sandungan. Kalau tadi menghakimi ini dengan perkataan, ya, menjadi batu sandungan itu dengan perbuatan. Seringkali perbuatan kita tidak mencerminkan Kristus. Ayat tadi mengatakan supaya Allah dihormati oleh manusia, oleh orang lain. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak dihormati karena kelakuan kita, ya, karena perbuatan kita, karena apa yang kita lakukan. Jadi pedagang, timbangan dikurangi, harusnya 1 kilo jadi 9,5 on, tidak 10 on. Betul ya, 1 kilo 10 on ya. Mulai dikurangi, hutang tidak dibayar. Orang melihat, loh, kamu melayani, tetapi perbuatanmu seperti itu tidak menjadi berkat, menjadi batu sandungan. Tuhan tidak dihormati, Tuhan tidak dipermuliakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sikap hati seperti ini harus dikedepankan. Sikap hati yang begini harus dinyatakan. Supaya apa? Supaya Allah dipermuliakan. Kalau ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan menjadi batu sandungan, mereka tidak berbeda dengan orang-orang dunia. Padahal firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi seperti dunia ini. Jauhilah nafsu orang muda, keserakan dan sebagainya, saudara, yang tidak menjadikan berkat. Kalau kita sadar, maka kita tidak akan menjadi seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di malam yang indah malam hari ini, ya, karena semua orang yang menginginkan pelayanan, melayani Tuhan, firman Tuhan mengatakan menginginkan pekerjaan yang indah. Oleh sebab itu, saya ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari malam hari ini supaya kita nanti terus ada di dalam pelayanan. Ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, karena kita ini sudah ditebus menjadi milik Kristus, ya. Kita ini menjadi ahli waris kerajaan, menjadi hamba-hamba Allah, menjadi pelayan-pelayan kerajaan surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah sepatutnya kita ini mengucap syukur. Oleh sebab itu, pelayanan itu harus menjadi bagian dari pengucapan syukur kita. Kalau kita memang menyadari dengan benar, maka kita akan melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan, saya masih hidup, saya ini diberi kesempatan melayani Tuhan. Pengucapan syukur saya adalah pelayanan yang sebaiknya. Pengucapan syukur kita, bentuk pengucapan syukur kita. Melayani adalah bentuk pengucapan syukur kita. Yang kedua, melayani Tuhan itu harus dinyatakan di dalam pelayanan orang lain. Satu hari nanti Tuhan ibaratkan di dalam kitab Matius 25 akan ada raja yang menghakimi. Dan raja itu akan mengatakan kepada para hamba-hambanya, pada waktu aku lapar engkau tidak memberi aku minum, pada waktu aku telanjang engkau tidak memberi aku pakaian, pada waktu aku di penjara engkau tidak menengok aku. Dan orang benar itu akan bertanya, kapan Tuhan engkau kelaparan dan kami tidak memberimu makan. Di dalam ayat-ayat ini dikatakan, jikalau engkau tidak melakukan itu kepada sesamamu, engkau tidak melakukan itu kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita tidak bisa mengatakan melayani Tuhan sementara kita menutup mata dengan orang lain. Kesulitan orang lain kita tidak pernah mau tahu. Kesusahan orang lain kita tidak pernah mau mengerti. Bagaimana kita bisa dikatakan pelayan-pelayan Tuhan? Pelayan Tuhan itu bukan hanya ada di mimbar,
Pelayan Tuhan itu bukan hanya ada di dalam gereja. Pelayanan Tuhan itu bukan hanya sekedar menyanyi, menyembah Tuhan, tetapi pelayanan Tuhan itu harus dimanifestasikan dalam pelayanan kepada orang lain. Baru nama Tuhan itu dipermuliakan. Yang terakhir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan itu akan ada berkatnya sendiri. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang terakhir 58 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Tidak ada kamusnya, tidak ada ceritanya orang yang melayani Tuhan jatuh miskin. Tidak ada kamusnya, tidak ada ceritanya orang yang melayani Tuhan dengan syarat yang tadi saya sebutkan, dengan sikap hati yang saya sampaikan, akan mengalami kebangkrutan. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Allah yang kita layani adalah Allah yang maha kuasa, maha segalanya, maha kaya. Kalau kita memang benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau, saudara yang dikasihi Tuhan, engkau akan semakin naik, tidak turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan memberi pinjaman, dan engkau tidak akan meminta pinjaman. Itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan benar. Saya rindu saudara dan saya sampai kepada ini, pelayan Tuhan yang diperkenalkan. Tuhan mengatakan, sabaslah hai hambaku, masuklah dalam kesukaan bersama dengan Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepada-Mu. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan pujian. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami belajar tentang melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Meteraikan firman-Mu di dalam hati masing-masing kami. Ajar kami Bapa untuk tetap ada di dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang ajaib. Terima kasih, Engkau baik, Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Roh
Kudus, Engkau yang menolong kami. Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, supaya kami ini layak, supaya kami ini diperkenan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami selesai, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah selesai dengan kami. Terus ajar setiap kami Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih hamba-Mu berhenti berkata-kata. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami sampai kesudahan dari zaman ini. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allah-Mu dan berketetapan hati untuk melakukan, maka berkat-berkat ini akan menyertai. Terimalah berkat kasih karunia Bapa surgawi, cinta kasih yang sudah dinyatakan oleh Kristus Yesus Tuhan, mati disalibkan di Golgota untuk menebus setiap dosa-dosa kita, sehingga kita ini dikuduskan, dilayakkan, menerima bagian menjadi ahli waris kerajaan surga. Diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, anak keturunanmu diberkati, orang-orang yang ada di sekitarmu diberkati oleh karena engkau. Damai sejahtera dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menyertai kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.